Terima kasih Komisi 1 sudah membackup, tetapi ada satu harapan dari kami ahli waris Petrus Rompas supaya lebih menindaklanjuti terus, supaya kalau boleh diadakan hearing ulang dan oknum tersebut supaya dipanggil datang di Dewan. Jangan dia mau katakan dia mempunyai power jabatan dan segala rupa, kemudian tidak mau datang melecehkan DPRD Kota Manado sebagai wakil rakyat yang ada di Kota Manado. Kami masih simpan nama tersebut karena nanti dia pintar loh, licin. Dia bisa memakai sebagai pencemaran nama baik. Tetapi kami sudah ada bukti di lapangan dan biar bagaimanapun seperti saya selalu ungkapkan, tembok apapun yang mengelilingi akan dibongkar oleh Tuhan dengan lubang kecil. Tadi sempat disebutkan pimpinan sidang Pak Bobi Daud bahwa disebutkan tadi Ibu Tres mantan camat. Ibu kenal dengan ibu itu? Saya tidak kenal-kenal, tetapi dia pernah di dalam lokasi kami. Dia berkuar-kuar menyuruh kepala lingkungan untuk menghentikan pengukuran kepada orang yang membeli secara legal. Dia ngomong banyak-banyak, saya bilang ada urusan apa kalau menggugat ahli waris Rompas, silakanlah memproses secara hukum. Tetapi ada indikasi oknum ini bermain di belakang layar. Istilahnya antara ahli waris dengan orang yang katanya mempunyai tanah disebut, dia kasih bakalai. Orang Manado bilang kasih bakalai. Tetapi saya tidak kenal dia, saya tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Saya juga bukan sahabat dia, karena secara jujur oknum tersebut yang kasih kita kesana kemari. Kesana kemari dia bikin orang kayak anak kecil untuk membuktikan kebenaran. Dan ungkapan kebenaran itu terjadi di warung kopi Blessing yang ada di Tanjung Batu. Jadi itu kami berani. Tanyakan saja kepada dia kenapa dia tidak memenuhi undangan dewan, anggota dewan yang terhormat. Sebagai mantan pejabat dia sebenarnya harus datang untuk mengklarifikasi. Mantan pejabat ini. Apa Bu? Banyak jabatan, Inspektur Wilayah 1, Camat Sario, Camat Malalayang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Berarti itu kan sudah mempunyai kapasitas, berkualitas dan apa semua. Tetapi kenapa ini tidak datang di Dewan? Sedangkan yang memanggil itu tanda tangan langsung dari Ketua Dewan loh. Berarti dia melecehkan undangan dari Ketua Dewan. Itu harus ditanda kutip oleh Ketua Dewan dan seluruh anggota DPRD Kota Manado. Jangan biarkan ada oknum-oknum yang menyepelekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya mau sarankan minta tolong kepada Ibu Ketua Dewan Kota Manado. Saya menginginkan ada paripurna seluruh komisi untuk mengungkap kebenaran di Kota Manado ini. Saya hanya katakan BPN sekarang harus reformasi. BPN harus reformasi karena memang kami juga ada di backup oleh petugas BPN di pusat untuk yang memang bagian-bagian ini untuk mengurus mafia-mafia tanah. Kami dari DPRD menyikapi persoalan yang beberapa hari yang lalu viral ketika seorang ibu menyampaikan aspirasinya kepada Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nah ini langsung kami tanggapi, hari Senin yang lalu mereka sampaikan, hari Rabu ini sudah kami laksanakan rapat dengar pendapat dengan yang bersangkutan. Nah sesuai dengan hasil rapat kami bahwa pihak dari keluarga Petrus Rompas ini mereka menggugat pemerintah Kota Manado karena dalam hal ini mereka katakan bahwa di atas lahan mereka berdiri gedung atau bangunan PT SSR itu atau bangunan tempat sampah, pembakaran sampah. Nah, mereka sampaikan isi 600 meter. Nah, ketika kami selidiki yang pertama bahwa keluarga Petrus Rompas ini mereka telah menghibahkan tanah ini menjual kepada Jamaluddin tahun 2005. Dan 2016 pemerintah kota lewat Kecamatan Malalaya, Kecamatan Saria mereka membeli tanah ini ya dengan sertifikat dari 3929 jadi 3945 saat ini, yaitu kepemilikan tanah dari pemerintah kota dan itu jelas. Jadi saya bingung
ibu ini mereka menuntut ini dari mana? Nah, asalnya dari mana? Sedangkan kami tanya, sekarang ahli warisnya siapa? Mereka katakan bahwa sertifikat 3929 adalah sertifikat palsu. Sedangkan lewat 3929 ini adalah sertifikat induk mengeluarkan atas nama Jamaluddin, iya. Nah, ini kami bingung dari mana tanah ini artinya dari mana persoalan ini bisa lahir, sedangkan ini sudah putus. Ketika mereka jual kepada Jamaluddin tahun 2005 putus, Jamaluddin menjualkan kepada pemerintah kota. Isi SHM itu. Iya, jadi mereka dan sudah terbit sertifikat 3945 dan sudah dicatatkan di bagian aset pemerintah Kota Manado, dan itu jelas lewat anggaran APBD sudah mereka bayar pemerintah kota. Nah, ibu ini katakan bahwa sertifikat itu sertifikat palsu karena sudah ganda sertifikat atas nama Petrus Rompas ini. Itu persoalan. Jadi kami sudah jelaskan bahwa nantinya ibu yang pertama gugat dulu lewat PT TUN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti di sana dia akan berproses dan gugatan ibu pasti mereka akan catatan dan mereka akan sidangkan itu. Jadi lewat itu dulu, nanti selanjutnya kami dari DPRD siap untuk mengawal ini, Bu. Tapi hari ini memang ketika kami ini sebetulnya yang harus memberikan penjelasan adalah Badan Pertanahan Kota Manado, tapi sayang mereka tidak hadir. Menurut informasi bahwa mereka belum terima undangan katanya ke sini karena memang kemarin kami jadwalkan kembali lagi. Nah, tanah ini mereka katakan bahwa sertifikat mereka ini dipegang oleh Ibu Trace. Bu Trace apa, Pak? Ibu Trace, katanya Ibu Trace Mukalo. Bingung kami. Jadi kami sudah panggil Ibu Trace juga tidak datang. Jadi kami siapkan waktu yang akan datang untuk bersama-sama kami akan rapat dengar pendapat agar nantinya ini masalah ini clear. Tetapi sekali lagi status tanah yang ada bangunan PT SSR itu sudah jelas bahwa itu adalah pemerintah kota karena sudah terbit sertifikat hak milik pemerintah Kota Manado nomor 3945. Di alamat mana itu, Pak? Di Malaleng 1 Timur. Di Malaleng 1 Timur. Iya, Malaleng 1 Timur.